Halo saudara, dari Arlington, Virginia, saya Helby Yohanes dan tim VOA kembali hadir dengan serangkaian berita Amerika Serikat dalam segmen Sapa Dunia. Saudara, korban meninggal akibat virus corona di Amerika kembali melonjak dan Jumat lalu mencatat angka kematian tertinggi, yakni 2.900 orang lebih meninggal di Amerika dalam 24 jam menurut WHO. Sementara unjuk rasa masih berlangsung di beberapa negara bagian menuntut agar berbagai kegiatan dibuka kembali. Hingga Minggu pagi tercatat lebih dari 66.000 orang meninggal akibat COVID-19 di Amerika Serikat dengan sekitar 1,1 juta orang didiagnosa positif. Tingginya angka korban ini tidak menyurutkan sebagian warga di beberapa negara bagian untuk berdemo, meminta pemerintah setempat membuka kembali fasilitas umum dan kegiatan bisnis. Di California, warga menuntut agar pantai dibuka kembali setelah sebelumnya sempat buka. Namun kemudian ditutup oleh Gubernur Gavin Newsom akibat membludaknya jumlah warga yang berkumpul di pantai. Sekitar 29 negara bagian telah mencoba membuka kembali sebagian kegiatan usaha seperti pangkas rambut, salon, dan pusat kebugaran. Tapi Gubernur Mississippi memutuskan memperlambat pembukaan kembali menyusul melonjaknya korban meninggal dan yang terinfeksi. Di New York, cuaca yang cerah selama akhir pekan kemarin membuat lebih banyak orang keluar rumah untuk menikmati udara hangat di berbagai tempat termasuk di beberapa taman. Polisi New York mengerahkan sekitar 1.000 petugas untuk menegakkan jaga jarak sosial dan larangan berkumpul di tempat umum. Suasana serupa juga terlihat di ibu kota Washington DC, di mana banyak orang berkumpul di The National Mall atau alun-alun kota pada Minggu siang. Sebagian besar di antaranya tampak mengabaikan anjuran untuk menjaga jarak. Warga datang untuk menyaksikan atraksi terbang lintas pesawat tempur tim Thunderbirds dari Angkatan Udara dan Blue Angels dari Angkatan Laut Amerika yang memberikan penghormatan dan rasa terima kasih kepada para pekerja medis di garis depan. Atraksi juga berlangsung di kota Baltimore dan Atlanta setelah sebelumnya digelar Selasa lalu di New York, New Jersey, dan Pennsylvania. Saudara, para pemerhati pers memperkirakan pandemi COVID-19 berdampak besar dalam mengubah tatanan media dalam melaporkan fakta dan data, termasuk di Indonesia. Laporan Indeks Kebebasan Pers tahun 2020 memprediksi 10 tahun mendatang akan jadi masa penting bagi praktek jurnalistik. Pandemi virus corona jadi pemantik makin terkekangnya kebebasan pers di dunia. Indeks Kebebasan Pers yang diterbitkan kelompok advokasi hak wartawan, Reporters Without Borders, menunjukkan meningkatnya tekanan terhadap pers oleh pemerintah, terutama dalam peliputan wabah COVID-19. Misalnya di Tiongkok, Iran, dan Irak, yang menyensor liputan terkait pandemi. Atau bahkan media pemerintah di Korea Utara yang melaporkan tidak adanya kasus positif virus corona di negara tersebut. Actually, some of the same states are targeting journalists who are trying to report the truth about what's happening in their countries and retaliating against those who do. Now we can see that actually the absence of press freedom or severe restrictions on it can have at times deadly consequences. Aktivis menilai bahkan di negara yang sistem demokrasinya sudah mapan seperti Amerika Serikat dan Inggris, sulit untuk menuntut transparansi pemerintah di masa pandemi virus corona. Indonesia menduduki posisi ke-119 dari 180 negara dalam Indeks Kebebasan Pers. Naik 5 peringkat dari tahun lalu, namun masih menempatkan pers Indonesia dalam kategori rentan persekusi. Saat ini kebebasan pers di Indonesia sedang mendapat ujian yang sangat besar. Revisi undang-undang kita KUHP misalnya itu memuat pasal-pasal yang bisa membelenggu pers, misalnya penghinaan terhadap kepala negara dan seterusnya. Omnibus Law yang saya katakan tadi itu bisa membalik arah kebebasan pers. Data Committee to Protect Journalists, organisasi advokasi wartawan, menunjukkan sedikitnya ada 10 wartawan Indonesia dalam kurun waktu 27 tahun yang dibunuh dengan motif yang terkonfirmasi. Sementara puluhan kasus pembunuhan wartawan masih belum terselesaikan. Dari Washington DC, tim VOA. Saudara, suara azan dari masjid sangat jarang terdengar di kota-kota Amerika, kecuali di beberapa kota seperti Hamtramck dan Dearborn di Michigan yang mayoritas penduduknya Muslim. Kini di Minneapolis, Minnesota, suara azan juga terdengar berkat dukungan Pemda setempat bagi umat Islam yang tengah menjalani puasa Ramadan di tengah pandemi COVID-19. Seperti umat Islam di banyak kota di Amerika Serikat dan juga di seluruh dunia, Muslim di Minneapolis, negara bagian Minnesota, melakukan ibadah puasa Ramadan dan sholat di rumah saja tahun ini, mengikuti aturan pembatasan sosial dalam rangka mencegah penyebaran COVID-19. Allahu Akbar, Allah. Tapi tahun ini juga, setidaknya Muslim setempat yang mayoritas berasal dari Somalia bisa mendengar suara menyejukkan bagi mereka.
Selama bulan Ramadan, Wali Kota Minneapolis, Jacob Frey, mengizinkan Masjid Darul Hijrah untuk mengumandangkan azan menggunakan speaker eksternal. The ability to freely exercise your religion is broad-based and is not dependent on whether you're Jewish or Christian or Muslim. Sejumlah warga dari mayoritas non-Muslim pun penasaran ingin mendengar azan. I picked up my son and we came down here to listen, and I think it sounded very beautiful and very welcoming. Tapi tentunya yang paling terharu adalah Muslim dan Muslimah Amerika. It's very emotional, makes me cry. And I've been here like 20 years. I haven't experienced this before. So it's really, really emotional. Puluhan ribu Muslim Somalia tinggal di Minneapolis, menjadikan kota ini konsentrasi terbesar diaspora Somalia di AS. Demikian laporan tim VOA. Kini kita tengok Veve Anggono, seorang warga diaspora Indonesia yang membantu mempopulerkan kuliner tanah air di kota New York. Veve belum lama ini menerima bantuan dana untuk memasak makanan Indonesia yang disumbangkan bagi para pekerja medis di 2 rumah sakit di Queens, sebagai bentuk rasa terima kasih kepada mereka yang bekerja di garda terdepan dalam melawan COVID-19. Sejak terjadinya COVID-19, hati saya mulai tergerak untuk memberikan bantuan sebagai rasa terima kasih atas jasa para dokter dan nurse yang bekerja di Elmhurst Hospital, di mana Elmhurst Hospital adalah epicenter dari pusat COVID-19. The idea of injecting money back into the local community. One of them has been Veve Anggono. I've been consistently amazed at the quality and precision and intricacy of her food. Bermodalkan $400 atau sekitar 6 juta rupiah yang diberikan kepadanya, Veve memasak makanan Indonesia untuk disumbangkan. Dan kebetulan setelah saya mengambil foto dan mengupload foto tersebut di Facebook, puji Tuhan banyak sekali para masyarakat Indonesia maupun masyarakat luar tergerak hatinya untuk memberikan bantuan tambahan. Bantuan dana pun mengalir hingga $3.000 atau 46 juta rupiah yang digunakan Veve untuk memberikan bantuan makanan selain ke Rumah Sakit Elmhurst, juga ke Rumah Sakit Flushing. Sekelompok penjual makanan Indonesia yang tergabung dalam Indonesian Gastronomy Association atau IGA juga menyediakan kotak-kotak makanan berisi nasi kuning komplit plus martabak manis bagi para pekerja medis. Kami dari IGA merasa Elmhurst adalah rumah kami, yang mana lebih dari 50% masyarakat Indonesia yang ada di New York tinggal di Elmhurst. Ini adalah merupakan bentuk giving back IGA to community dan rasa terima kasih kepada para medis yang merupakan garda terdepan dalam pandemik ini. Tanggapan para dokter dan perawat yang menerima makanan Indonesia amat positif. Makanan Indonesia seperti oase dari berbagai makanan Amerika yang biasa mereka konsumsi. Dari Queens, New York, VOA. Saudara, kami akan kembali dengan Sapa Dunia Senin depan. Terima kasih atas perhatian Anda. Dari Arlington, Virginia, saya Helmy Yohanes dan tim VOA.